Saya benar-benar kecewa sama kamu. Sekarang, nama kantor ini jadi rusak. Kamu membuat reputasi kantor ini jadi jelek. Maaf, Bu. Centini sudah berusaha bekerja dengan baik. Tapi menggoda atasan, begitu? Enggak, Bu. Saya enggak menggoda atasan. Padahal kamu diberi kepercayaan untuk bekerja yang benar. Tapi kamu gampangin. Oh ya, di sini kamu pernah tulis, pernah bekerja sebagai pembantu. Jangan-jangan kamu juga dipecat karena dianggap sebagai pengganggu. Siapa suruh kamu ikut pulang? Kamu di sini aja. Mulai sekarang kamu terserah mau pergi kemana aja. Jangan balik ke rumahnya Tante Susilo. Karena kamu udah merusak rumah tangganya Tante. Awas ya kalau kamu sampai pulang. Aku sama Tante akan ngelaporin kamu ke polisi. Nah, ini dia nih bagian paling seru. Bakal ketahuan dah sepak terjang lo sama laki-laki. Bu, kalaupun memang apa yang dituduhkan ke Centini semuanya itu dibenarkan, saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya harus ikhlas, Bu, dituduh salah. Apaan sih, Pak? Lu apa-apaan sih? Ngapain lu pakai nguping-nguping segala? Sekarang lu nguping, hah? Ntar lu ngegosip lu. Mendingan gosip daripada sok tajir, sok kaya. Waduh, lu ambil bocor lu ya. Kalau bukan perempuan lu, gua udah becek. Ayo, lo pikir gue takut bang? Ayo kagak takut. Aduh, abang pergi mana sih? Aduh. Cukup, diam. Kalian pikir ini pasar? Main masuk seenaknya, bikin keributan. Maaf ya Bu ya, kalau mau marahin nih dia aja nih salah ini. Yang penting tugas saya udah selesai. Centini dipecat gara-gara godain atasan. Ya udah ya, ayo buru-buru mau ngasih tahu ibu-ibu. Deh. Sudah cepet. Maaf, Bu. Centini, saya ingatkan kamu. Kamu bukan bagian dari kantor sini lagi. Dan semua tuntutan apapun karena kesalahan kamu, silahkan tanggung sendiri. Permisi, Bu. Ya, HRD di sini. Maaf Bu, ada telepon dari Pak Restu di line 1. Makasih. Pak Restu. Selamat pagi Pak Restu, saya HRD di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ada Centini di sana, saya mau bicara. Maaf Pak, baru saja keluar dari ruangan saya. Saya oper ke resepsionis di depan ya Pak. Mungkin keburu. Ya, saya tunggu ya. Ayo cepetan. Centini, ada telepon di line 1 dari Bapak Restu. NJ, Bu. Selamat pagi, Pak. Dalam Centini, Pak. Oh, sekarang kamu sudah kelewatan ya. Kamu suruh orang untuk bisa mempermalukan saya di sini. Maaf nih, Pak. Jangan salahin mereka. Kalau mau disalahin, Centini saja, Pak. Centini dengerin saya. Saya harus ketemu sama kamu. Ya, kamu jangan kemana-mana. Saya mau ketemu dan saya harus bicara sama kamu. NJ, Pak. Saya akan tunggu Bapak. Centini tidak akan kemana-mana. Iya, harus ketemu sama saya. Makasih nih, Pak. Siapa sih, Cen? Mantan bos lo? Iya, Bang. Udah tahu, tiba-tiba marah-marah kayak gitu lagi. Katanya Centini nggak boleh pergi dulu. Waduh. Soalnya si bos katanya mau ketemu sama Centini di sini. Wah, bahaya tuh Mbak. Kemarin juga ada di sini. Itu nyuri dan dia nggak ngaku. Tahu-tahu dibawa polisi terus masuk penjara deh. Waduh. Ya aku jadi belum pernah penjara tuh, Rek. Penjara nih? Waduh. Mendingan gue tunggu di sini sampai Restu balik. Penasaran juga sama ceritanya Centini.
Jangan-jangan dia lagi dipersulit sama Restu sampai ditutup pengadilan segala. Bu, Pak Restu itu kan baik sama sampean. Bu Firna juga saya pernah ketemu sama orangnya, sepertinya juga baik. Lah sampean kok tega yo mengadu domba mereka. Kan kasihan toh Bu, sampai akhirnya mereka bercerai. Sok-sok nasihatin gue. Tau rasa kan sekarang. Halo? Ya, selamat pagi Bu. Bu, apa Pak Restunya ada? Saya ingin bicara sama Pak Restu, Bu. Ini siapa ya? Saya pembantunya Pak Restu. Saya mau menyampaikan tentang anaknya, Bu. Halo? Bu? Bu, apa Pak Restunya ada, Bu? Pak Restunya lagi bisa diganggu, Bi Ijah. Siapa ya? Kok tahu nama saya? Halo, Bu. Ibu siapa ya? Kok tahu nama saya? Ini Kinan, Bi. Udah, Bi. Pokoknya ikutin aja perintahnya Bu Firna ya. Pak Restu lagi gak bisa diganggu. Dari siapa? Bukan siapa-siapa kok, nggak penting. Gimana tadi Centini? Jadi kamu tuntut? Tahu lah masalah. Halo, Bu. Loh, kok nggak ada suaranya? Bu, halo. Ibu masih di situ, Bu. Bu. Halo? Pak Restu. Pak Restu, ini saya Bi Ija, Pak Restu. Loh, Bija. Kenapa, Bi? Saya ingin menyampaikan tentang non Pipit, Pak Restu. Soal Pipit, kenapa? Restu. Aku aja nganterin kamu ya, naik mobil aku. Kamu nganterin aku. Tadi Bija telepon kamu kan? Iya. Terus kamu bilang sama aku bukan siapa-siapa dan kamu tutup teleponnya. Maksud kamu apa? Aduh, gimana nih, mati gue. Ya, aku bisa jelasin semuanya kok sama kamu. Mau jelasin apa lagi? Aku nggak tahu di kepala kamu itu. Aku nggak tahu kamu nyimpen rahasia apa. Aku nggak tahu. Tapi pasti kamu nyimpen sesuatu. Ngomong apaan sih? Kita kan udah kenal lama, kamu juga udah tahu aku seperti apa. Emang rahasia apa lagi? Aku nggak tahu. Apapun itu aku nggak tahu. Tapi pasti kamu ngerasain sesuatu dari aku yakin. Restu. Aku buru-buru. Restu. Udah. Aduh, gimana kalau Restu nyadar yang bikin rumah tangga berantakan itu gue? Kasih Pak ya. Itu mobilnya Firna. Orangnya masih di dalam. Hei sayang. Hei, apa kabar anak papa? Hah? Baik. Mama mana sayang? Pipit? Restu, ngapain kamu datang sini? Kamu mau bikin nambah Pipit sedih lagi ya? Mbak Dini, saya kesini mau ketemu sama Pipit dan saya nggak mau buatin sedih. Mbak Pipit, nggak ada yang namanya bekas ayah dan juga bekas anak. Dan saya mau ketemu sama dia. Tante Dini jangan marahin Papa. Enggak sayang, Tante nggak marahin Papa. Pipit tunggu di sini ya. Tante mau bicara sebentar sama Papa. Ya sayang ya, jangan kemana-mana ya. Kamu ikut aku, nggak enak ngomong di sini. Sayang bentar ya. Bentar ya. Ya, saya berharap kedatangan Mbak Dini ke sini untuk menyelesaikan masalah. Karena memang saya sama Firna, saya nggak tahu masalahnya terlalu berat dan mungkin Firna itu mau mendengarkan Mbak Dini. Dan juga saya mau, kalau memang kita menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, saya mau masalah ini benar-benar selesai. Ini yang menikah itu kan kalian. Tapi kenapa sih semua masalah itu dilimpahkan sama aku?
saya nggak melimpahkan. Saya sangat menghargai Mbak Dini, betul. Restu, dulu aku pernah nitipin Firna sama kamu ya. Kamu janji akan bahagiain dia. Kamu gak akan nyakitin dia. Tapi mana? Semuanya hanya air mata. Dan kamu tega-teganya ya mendoakan dia. Saya nggak pernah mendoakan Firna, sama sekali nggak pernah. Dan saya nggak tahu orang itu bicara seperti apa, tapi saya nggak pernah. Dan saya berani sumpah, nggak pernah. Di sini Mbak Dini lebih bijak lah. Saya sumpah nggak pernah. Udahlah, saya nggak mau membahas masalah yang sudah terjadi. Kalau kalian sudah sepakat untuk pisah ya silahkan. Tapi cari jalan yang baik. Menjadi akhir yang baik juga, walaupun itu nggak menyenangkan. Ini. Ini apa? Aku rasa ini jalan yang terbaik. Loh ini maksudnya apa? Ini surat pernyataan hak asuh bahwa hak asuh ada sama Firna. Iya, saya tahu, tapi saya nggak bisa terima ini. Saya nggak mau. Restu, ini bukan penawaran, tapi ini memang harus kamu lakukan. Loh, Mbak Dini, saya belum selesai bicara soal ini. Mbak Dini,